biasa wae lubang hidung mon. Iya. Aduh. Dalam nan mon. Gila. Ndak ngira-ngira nyocoknya. Ndak ya. Sakit nih ya, serius aku Soalnya ada roomnya ya di foto ya. Ini balik ini ditukar dengan hasil vaksinasi. kasih ke Anggi. Kayaknya satu ya. Oke, sekarang gak usah laat, mana video pula laat pas screenshot lah yo video ini ya deh. Bismillah Ad, kita udah tahu Ad. Aman Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya setelah divaksin COVID-19 ya. Dan memang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan vaksin COVID-19 itu tahap pertama teman-teman. Dan kita memang dihususkan tahap pertama ini divaksin yaitu tenaga medis, kemudian juga TNI Polri. Dan saya mewakili dari polisi itu tentunya wajib untuk divaksin COVID-19 dan saya sudah divaksin kurang lebih selama 1 minggu yang lalu dan alhamdulillah tidak ada dampak atau efek samping apapun yang saya rasakan. Jadi ceritanya begini teman-teman, sebelum divaksin itu atau dilaksanakan suntik vaksin ke dalam tubuh kita, itu yang dilakukan pertama adalah kita dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menyerahkan nomor NIK atau KTP. Kemudian setelah di-input, kemudian kita beralih ke meja selanjutnya yaitu menemui dokter. Dan di situ di meja pertama itu kita akan dilakukan screening terlebih dahulu atau pengecekan kesehatan kita. Jadi nanti kita ditanya riwayat kesehatan kita seperti apakah kita mempunyai penyakit jantung, kemudian hipertensi, sesak napas dan lain sebagainya, penyakit yang mungkin bisa dibilang serius lah ya. Sehingga seingat saya sih waktu itu yang ditanyakan adalah penyakit itu sih, kamu ada penyakit ini enggak, apa namanya, penyakit hipertensi enggak, kemudian jantung, sesak napas, dan apa ya waktu itu ya, pokoknya seperti itu ya saya ingat. Lainnya saya ingat, yang jelas yang ditanyakan itu adalah penyakit yang berat gitu. Alhamdulillah saya tidak ada penyakit salah satu yang ditanyakan kepada dokter, makanya saya bisa divaksin COVID-19. Setelah dilakukan screening atau pengecekan, kemudian kita beralih ke meja selanjutnya dan menemui dokter yang nantinya akan memvaksin kita. Dan jujur sih, waktu saya dilakukan penyuntikan itu saya tidak ada merasakan sama sekali. Jadi pas jarum masuk ke dalam kulit saya, kebetulan waktu itu saya disuntiknya itu di lengan sebelah kanan, sebelah kiri ya. Itu waktu sarumnya dimasukkan ke dalam kulit kita itu, saya tidak merasakan sama sekali adanya jarum masuk. Namun pada saat didorong obatnya itu, baru di lengan saya itu sedikit merasakan pegel gitu teman-teman. Dan setelah disuntik, kemudian dicabut jarumnya juga, saya tidak merasakan apa-apa. Mungkin teman-teman yang pernah disuntik pada saat sakit atau sebagainya mungkin sama halnya seperti itu. Tapi kalau disuntik waktu demam itu kan kita ada ya merasakan waktu jarumnya dimasukkan kulit itu kita ada merasakan sedikit sakit. Tapi kalau divaksin kemarin jujur saya tidak merasakan sakit sama sekali teman-teman. Jadi memang jarumnya itu nggak saya merasakan waktu ada jarum masuk begitu. Setelah divaksin, kemudian kurang lebih selama 30 menit saya kan langsung ke ruangan ya, tempat kerja saya. Itu saya sedikit merasakan pusing, kemudian badan saya lemes. Tapi pusingnya itu masih sebatas normal dan juga badan saya lemes itu normal juga. Pusingnya juga aman, masih wajar lah istilahnya. Jadi kemudian saya pun setelah divaksin saya merasakan pusing dan juga badan lemas itu masih bisa dikendalikan dan masih sebatas normal aja. Kemudian saya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, saya bekerja seperti biasanya. Kemudian saya menaiki kendaraan bermotor aman-aman aja tanpa
maksudnya adalah pusingnya yang berat gitu sampai saya jatuh pingsan atau seperti apa, saya nggak ada merasakan sama sekali teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ada info atau broadcast pesan yang menyatakan gak usah divaksin karena dampaknya berbahaya, itu bohong ya. Jadi teman-teman jangan percaya. Saya sudah merasakan sendiri, setelah divaksin saya tidak ada merasakan dampak-dampak yang merugikan bagi saya. Malahan dampaknya itu manfaatnya banyak sekali karena imun kita jadi naik, terus juga kita menangkal virus COVID-19 itu jadi lebih kuat daya tahannya karena sudah divaksin. Jadi buat teman-teman yang belum divaksin, jangan pernah takut untuk divaksin, karena divaksin COVID-19 itu adalah dampak manfaatnya tuh banyak sekali buat tubuh kita agar kita semua bisa terhindar dari virus corona atau COVID-19. Jadi jangan pernah takut ya. Dan setelah divaksin teman-teman, saya mendapatkan bukti atau kartu vaksinasi dari dokter seperti ini. Nah, di sini infonya sih kayak ada nomor tiket kita, nama, kemudian nomor handphone, terus juga lokasi menerima vaksin di mana, kemudian jenis obat apa yang dimasukkan. Begitu sih infonya tentang diri kita, bahwa kita memang sudah divaksin tahap pertama begitu. Dan ini sistemnya online teman-teman, jadi kita bisa ngecek di mana aja kita itu sudah divaksin atau enggak hanya melalui nomor KTP. Jadi intinya teman-teman, buat Anda yang belum divaksin jangan pernah takut untuk divaksin karena itu manfaatnya baik untuk kesehatan kita ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung atau belum divaksin terus ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa bertanya langsung aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel saya, YouTube saya, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like video ini, dan bila perlu di share ya ke seluruh sosial media kalian. Jadi biar manfaat nih buat teman-teman yang belum divaksin tapi merasa takut, mungkin dengan menonton video saya ini teman-teman jadi nggak takut lagi untuk divaksin ya. Oke, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya, sampai jumpa.